Ternyata ada yang dukung di balik layar. Menkeu Purbaya santai hadapi kritikan Hasan Nasbi, ternyata ini sosok yang bikin dia tak gentar. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa kembali mencuri perhatian publik. Bukan karena kebijakan ekonomi baru atau keputusan fiskal yang mengejutkan, tapi karena gaya komunikasinya yang belakangan dianggap terlalu blak-blakan. Kritik tajam datang dari Komisaris PT Pertamina, Hasan Nasbi, yang menilai cara Purbaya berbicara di depan publik bisa memicu gesekan antar pejabat dan mengganggu harmoni di tubuh pemerintahan. Namun, bukannya mundur atau melunak, Purbaya justru menanggapi kritik tersebut dengan tenang dan percaya diri. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Kompas.com pada Rabu, 29 Oktober 2025, Purbaya menjelaskan bahwa gaya bicaranya yang ceplas-ceplos bukan tanpa alasan. Ia menegaskan, semua yang ia lakukan sudah atas restu langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi kelihatannya saya koboi, padahal saya cuma menjalankan perintah Bapak Presiden. Tujuannya jelas, mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah, ujar Purbaya. Ia juga menambahkan bahwa dirinya hanyalah perpanjangan tangan dari Presiden. Saya tidak berani bergerak sendiri. Saya ini hanya versi yang lebih halus dari arahan beliau, tambahnya dengan nada santai. Kritik Hasan Nasbi yang menyebut gaya bicara Purbaya bisa berdampak negatif ke publik pun langsung dibantah. Menurut Purbaya, pendekatan komunikasinya justru membawa hasil positif yang nyata. Ia menunjukkan data dari survei Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, yang mencatat peningkatan signifikan dalam indeks kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pada Oktober 2025, indeks tersebut naik menjadi 113,3 dari sebelumnya 101,5 di bulan September. Lonjakan ini cukup mengejutkan, mengingat beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Juli dan Agustus, indeks tersebut sempat turun drastis akibat gelombang demonstrasi di berbagai daerah. Waktu itu banyak demo karena masyarakat kecewa. Tapi setelah kami mengambil langkah yang tegas dan berbicara terbuka, masyarakat mulai percaya lagi. Sekarang indeksnya stabil, ungkap Purbaya. Ia menambahkan bahwa tren kepercayaan publik memang erat kaitannya dengan kondisi ekonomi nasional. Ketika ekonomi memburuk, wajar masyarakat kecewa dan turun ke jalan. Tapi ketika ekonomi mulai membaik dan ada keterbukaan komunikasi, mereka pun merespons positif, jelasnya. Menariknya, di tengah kritik terhadap gaya komunikasinya, nama Purbaya justru melejit sebagai salah satu menteri paling berprestasi di kabinet. Berdasarkan survei Indonesia Political Opinion, IPO, Purbaya menempati posisi teratas sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Ia meraih 17,5% dukungan publik, mengungguli sejumlah nama besar seperti Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, 15,1%, Menteri Luar Negeri Sugiono, 11,8%, dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, 9,8%. Padahal, Purbaya baru menjabat sebagai Menteri Keuangan selama kurang dari 2 bulan. Survei IPO yang digelar pada 9-17 Oktober 2025 itu menggunakan metode Stratified Multistage Random Sampling, SMRS, melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi, dengan margin of error sebesar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Dalam hasil lengkapnya, deretan 10 besar menteri dengan kinerja terbaik versi IPO adalah 1. Purbaya Yudhi Sadewa, Menkeu 17,5%. 2. Teddy Indrawijaya, Seskap 15,1%. 3. Sugiono, Menlu 11,8%. 4. Zulkifli Hasan, Menko Pangan 9,8%. 5. Erick Thohir, Menpora 7,4%. 6. Andi Amran Sulaiman, Mentan 6,5%. 7. Agus Harimurti Yudhoyono AHY, Menko Infrastruktur 5,8%. 8. Nasaruddin Umar, Menak 5,7%. 9. Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian 5,0%.
10. Rosandro Eslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi 4,1%. Nama-nama besar lain, seperti Bahlil Lahadalia, SDM, dan Natalius Pige, HAM, justru absen dari daftar tersebut, yang menimbulkan tanda tanya publik mengenai performa mereka di kabinet. Dari semua data itu, publik mulai melihat bahwa Purbaya memang punya backingan kuat. Tak lain dan tak bukan adalah dukungan langsung dari Presiden Prabowo. Maka tak heran jika Purbaya terlihat begitu percaya diri menghadapi serangan dan kritik, baik dari kalangan internal maupun eksternal. Ia tahu betul posisinya aman karena berada di jalur yang sama dengan visi sang presiden. Di balik gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos, ada strategi besar untuk mengembalikan citra pemerintah di mata rakyat. Mungkin bagi sebagian orang, Purbaya tampak keras dan terlalu lugas. Tapi kalau melihat hasil survei yang menunjukkan peningkatan kepercayaan publik, gaya koboi elegan ini tampaknya justru berhasil membawa efek positif bagi stabilitas pemerintahan Prabowo.